Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bisa bertemu di majelis ini untuk sama-sama duduk mencari ridho Allah, mencari kebahagiaan, sakinah yang datang di dalam dada dengan majelis ta'lim. Semoga keinginan kita untuk senantiasa hadir di majelis-majelis ilmu tidak padam hingga akhir hayat. Dan pertemuan ini kalaulah bukan karena rahmat dan nikmat Allah adalah mustahil. Betapa banyaknya korban berjatuhan di acara mudik lebaran, dan angkanya melebihi 1.000 orang. Yang terdeteksi oleh televisi saja itu 900 lebih. Kalaulah 1.000 orang ini sekali wafat dalam sebuah gempa, maka orang akan mengatakannya bencana alam. Oleh karena itu, mungkin mudik kita setiap tahun adalah bencana alam, karena ribuan korban berjatuhan dalam kurun waktu sekian tahun. Akan tetapi korban yang berjatuhan disebabkan jalan yang buruk, kondisi keamanan dan kenyamanan di jalan tidak terwujud dengan baik. Semua itu bukanlah sesuatu yang sangat dikedepankan oleh media televisi. Namun korban satu orang Syiah di Sampang itu diputar hampir setiap hari, dan hampir di setiap berita terkini. Hanya satu orang. Sementara 1.000 orang mati di jalanan setiap tahunnya untuk mudik lebaran tidak menjadi perhatian khusus, bahkan dianggap suatu hal yang biasa. Ini merupakan ketimpangan yang sangat dahsyat di dalam harga nyawa manusia. Untuk satu orang di Sampang, seolah-olah itu adalah musibah besar dan bencana alam hebat. Namun untuk 1.000 orang yang meninggal di mudik lebaran tidak mendapatkan perhatian khusus. Saya khawatir terbunuhnya satu orang itu adalah sebuah propaganda untuk memperkenalkan Syiah di Indonesia. Karena dengan acap kalinya mereka disebut, yang selama ini mereka tidak pernah disebut, kecuali sekali-kali, mereka mulai ingin memperlihatkan kepada kaum muslimin, inilah kami. Dan seringkali Syiah pertama muncul seolah-olah mereka adalah kaum yang terzolimi. Oleh karena itu berhati-hatilah ma'asyarul muslimin, bahwa di balik pemberitaan sering terjadi penipuan. Dan kita harus mawas dengan adanya tragedi itu, dan setiap hari dimasukkan ke dalam koran, setiap hari dimasukkan ke dalam majalah, setiap hari dimasukkan ke dalam berita, tidak putus-putus selama 2 minggu, orang mulai bertanya, apa itu Syiah? Dan mulai ada keinginan masyarakat dengan sifat manusia yang ingin tahu,
belajar apa itu Syiah. Syiah adalah kaum yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan Utsman, bahkan seluruh para sahabat, kecuali hanya segelintir saja. Syiah adalah kaum yang mengkafirkan Aisyah, mengkafirkan. Syiah adalah kaum yang meyakini Al-Quran yang kita baca sekarang telah dirubah oleh para sahabat. Mereka tidak meyakini keaslian Al-Quran. Syiah adalah kaum yang ketika adzan mereka tidak memakai hayya 'alal falah, namun mereka memakai hayya 'ala khairil amal, pengganti hayya 'alal falah. Bahkan setelah asyhadu an la ilaha illallah 2 kali wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 2 kali, mereka pun menambahkan lagi 2 kali asyhadu anna aliyan waliyallah. Bahkan dengan dengan pendengaran saya sendiri di sofa, di antara sofa dan Marwah di Mas'a, saya mendengarkan sekelompok Syiah yang berkata asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa asyhadu anna aliyan nabiyallah. Syiah adalah kaum yang ketika berwudu mereka tidak mencuci kakinya, namun mereka cukupkan untuk kakinya bagaikan ahlu sunnah mencukupkan al-mashu 'alal khuffain. Barang siapa yang mempelajari hukum fikih, dalam hukum fikih itu ada al-mashu 'alal khuffain, seperti itu Syiah melakukan wudu mereka kepada kaki mereka. Syiah adalah kaum yang mengganti salam yang diajarkan Rasulullah SAW ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri, diganti dengan menepuk paha 3 kali tanpa harus menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini segelintir kecil dari kesesatan Syiah, dan cukuplah segelintir kecil ini mengeluarkan mereka dari agama Islam yang sesungguhnya. Seandainya mereka tahu kebenaran, cukup akidah mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran ini tidak lagi asli, yang bertolak belakang dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidhun. Apabila diyakini dengan sebenar-benarnya dan dia tahu bahwa Al-Quran itu sebenarnya sempurna, namun dia yakini Al-Quran itu yang sempurna itu dan yang asli itu telah dirubah, dan begitu dia memahaminya sementara telah datang kepadanya keterangan bahwa Al-Quran itu tidak pernah berubah, cukuplah satu akidah ini untuk mengeluarkannya dari agama Islam. Namun ahlu sunnah, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, wa ala ra'sihim wa ala muqaddimat wa fi muqaddimatihim Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa ahlu sunnah a'rafun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Orang yang paling kelompok yang paling mengerti dengan kebenaran dan paling sayang kepada makhluk. Apabila ulama sekarang ditanya apakah kafir Syiah, mereka tidak berani secara global mengkafirkannya. Padahal akidah mereka, akidah apa yang bisa diharapkan dari kaum yang mengatakan Abu Bakar dan Umar kafir? Akidah apa yang bisa diharapkan dari orang yang mengatakan Aisyah dan Abu Hurairah kafir? Akidah apa yang bisa diharapkan, kebaikan apa yang bisa diharapkan dari orang yang mengatakan Al-Quran tidak lagi asli, telah dirubah-rubah? Kebaikan apa yang bisa diharapkan dari orang yang wudunya tidak benar, sekaligus sholatnya tidak bisa diterima? Akan tetapi ahlu sunnah arhamuhum bil khalq, penyayang kepada makhluk. Mereka sangat berhati-hati dalam mengkafirkan, apalagi pengkafirannya global. Maka pendapat yang paling kuat tentang Syiah, para ulama mengkafirkan ulamanya dan menyatakan Islam awamnya.
Terlepas dari semua itu, Syiah sekarang mulai mengarahkan mercusuarnya ke Indonesia. Dan program untuk mensyiahkan Indonesia mulai terasa hebat. 1000 visa belajar ke KUM setiap tahun disiapkan bagi warga Indonesia yang mau belajar ke KUM. 1000 setiap tahunnya, gratis. Kalau Indonesia tidak cepat mawas dan ahlu sunnah tidak berhati-hati, dalam waktu singkat Syiah akan menampakkan diri. Mereka telah masuk ke dalam jajaran pemerintahan. Mereka telah masuk ke dalam barisan orang-orang penting. Dan sekarang mereka mulai memperbanyak dari masyarakat. Datangnya Ahmad, walaysa bi Ahmad, ke Indonesia adalah petaka besar untuk Indonesia. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, bahaya Syiah masuk ke dalam barisan kaum muslimin lebih dahsyat daripada propaganda kristenisasi. Karena mereka masuk atas nama Islam. Dan mereka masuk atas nama mencintai Ahlul Bait. Islam dan cinta Ahlul Bait adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh kaum muslimin. Namun kalau mereka masuk untuk mengatakan Isa adalah Tuhan, mereka butuh cara yang jitu untuk melakukan itu. Namun apabila mereka masuk dalam program mencintai Ahlul Bait, maka semua hati yang tidak mengenal agama akan condong kepadanya. Perlahan tapi pasti mereka tarik dari cinta Ahlul Bait itu kepada benci yang membenci Ahlul Bait. Dan hati pun akan tertanam untuk benci kepada yang benci Ahlul Bait. Sampai setakat ini akidah mereka masih benar. Namun setelah itu mereka mendatangkan argumentasi yang batil, sejarah yang diputar balikkan, bahwa yang benci Ahlul Bait itu pemimpin utamanya bernama Abu Bakar dan Umar. Maka hati yang telah terpenuhi syubhat Syiah akan mulai benci kepada Abu Bakar dan Umar. Kemudian mereka mulai menanamkan benci kepada yang lainnya dan yang lainnya, pembawa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul li billahi alaika, sampaikan kepadaku Allah sebagai saksi atas pembicaraanmu, kalau seandainya Aisyah dan Abu Hurairah telah kafir, berapa ribu hadis yang harus hilang di permukaan bumi? Berapa hadis yang tidak ada di permukaan bumi harus kita campakkan? Yang hadis itu bersumber pembawanya adalah Abu Hurairah dan Aisyah. Cukup pengkafiran untuk Abu Hurairah seorang diri adalah petaka besar untuk umat Islam. Apalagi diiringi dengan pengkafiran Aisyah. Apalagi diiringi dengan pengkafiran Anas bin Malik, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah. Apa yang tersisa dari agama Islam setelah itu? Apalagi setelah itu mereka masuk kepada pengkafiran Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud As-Sijistani, Imam At-Tirmidzi, dan seterusnya. Apa yang tersisa untuk umat Islam dari warisan Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wassalamu alaih? Akan tetapi itulah hebatnya media informatika, mengecilkan yang besar dan membesarkan yang kecil. 1 berbanding 1000 tidak ada artinya sama sekali. Akan tetapi lihat mana yang dibesarkan. Habis berita 1000 orang mati di jalanan, habis sudah, dengan berakhirnya acara mudik. Dan itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun hingga saat ini Sampang masih berkobar dalam berita.
Oleh karena itu orang Yahudi sangat haus dan rakus menguasai media informatika. Sehingga mereka bisa membesarkan yang ingin mereka besarkan walaupun itu kecil, dan mereka bisa mengecilkan apa yang sebenarnya besar. Seorang warga Pekanbaru ikut acara di Indonesia lalu kalah. Pulang dan mendarat di Pekanbaru, beritanya di halaman pertama. Halaman pertama. Sementara Ustadz kita Murtado Habibi menang hafalan Al-Quran 30 juz tingkat ASEAN, tidak ada berita. Mana yang besar dan mana yang kecil? Orang yang kalah audisi ini pulang kalah, ataukah orang yang menang membawa 30 juz hafalan Al-Quran? Mana yang besar? Tidak pakai berita. Mana yang kecil? Di halaman pertama. Bill Clinton menjanjikan pinjaman untuk Indonesia ketika Aceh diguncang gempa. Menjanjikan. Beritanya di halaman pertama. Pesawat Arab Saudi telah mendarat di Batam dengan membawa bala bantuan, obat-obatan, telah mendarat di Batam di halaman 14. Kolom paling bawah dengan gambar yang kecil. Mana yang besar? Orang yang menjanjikan pinjaman atau orang yang telah mendaratkan pesawat dengan bantuan? Mana yang besar? Di halaman 14. Dan janji pinjaman di halaman pertama. Akan tetapi inilah realita pahit. Di saat yang menguasai media informatika bukanlah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena ketika dia kehilangan takwa, orientasi daripada bisnisnya adalah harta. Dan ketika dunia bisnis di tangan orang Yahudi, tahulah kita apa yang mereka bisa bayar dengan uang mereka. Sehingga saking hausnya mereka untuk menguasai dunia informatika, Insan TV yang baru kemarin sore nongol, mau mereka beli. Dan tawarannya kepada Pak Agus, berapapun kamu mau. Sebut saja bilangan, saya bayar. Mereka lah yang telah memutarbalikkan dunia. Sehingga yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah, dan masyarakat ru'a. Atba'u kulli na'iq. Pengikut siapapun yang berbicara. Tidak ada akar yang mengakar, menghujam di bumi, membuatnya bertahan diterpa oleh badai, dan tidak ada tempat bergantung ke atas yang membuat bertahan dari banjir yang melanda. Akhirnya ikut kemana orang mau mengarahkan. Itulah kondisi umat Islam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sanadnya hasan. Yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tatada'al akalatu ila qas'atiha. Qila aw min qillatin bina yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal innakum yawma idzin katsir. Walakinnakum Wutha'un ka wutha'is sail. Wa qad naza'a Allahu ar-ru'bata min suduri aduwikum wa qad nazala bikumul wahan. Qila wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Akan tiba masanya dan tidak lama lagi kalian akan dicabik-cabik oleh umat-umat sebagaimana orang yang hadir di meja hidangan mencabik-cabik makanan. Para sahabat bertanya, awamin qillatin bina yauma idzin ya Rasulullah? Apakah dengan semudah itu musuh-musuh mencabik kita wahai Rasul? Apakah disebabkan kami kaum muslimin ketika itu
sangat sedikit. Karena biasanya yang sedikit itulah yang lemah. Qala bal innakum yawma idin katsir. Kata Rasulullah, tidak, bahkan kalian ke hari itu sangat banyak. Akan tapi walakinnakum wutha, kalian hanya buih, ka wutha'i sail, bagaikan buih-buih banjir. Apa sifat buih? Ikut kemana air mengalir. Tidak punya tempat untuk bertahan. Tidak punya sesuatu yang menghujam ke bumi. Dan tidak punya tempat untuk bergantung ke langit. Sehingga hanya ikut arus kemana arus besar itu berjalan. Wutha'un ka wutha'is sail. Dan Allah telah cabut rasa takut dari musuh kalian kepada kalian. Tidak ada takut lagi mereka. Dahulu ketika hendak berperang, sebulan bertemu telah timbul rasa ciut dinyali musuh-musuh Islam untuk berperang. Dan dengan itulah Allah menangkan kaum muslimin. Karena orang yang takut berhadapan dengan orang yang berani pasti menang. Satu orang berani berhadapan dengan 5 orang yang penakut, insya Allah satu orang itu berani itu menang. Dengan itulah Allah menangkan umat Islam di bawah pimpinan Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin. Sebulan hendak bertemu dengan kaum muslimin, mereka sudah takut. Nyali mereka salah ciut. Mereka sudah gemetaran, walaupun sok pahlawan. Itu telah dicabut oleh Allah. Allah telah cabut dari musuh-musuh kalian rasa takut kepada kalian. Sudah tidak ada lagi rasa takut kepada umat Islam, karena tidak ada yang perlu mereka takuti. Umat Islam itu telah lemah dan telah turun kepada kalian penyakit wahan. Wa qad nazala bikumul wahan. Qila wa mal wahnu ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa itu penyakit wahan wahai Rasul? Rasul menjawab, hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan tidak suka kematian. Tidak suka kematian bukan artinya tidak mau mati, karena tidak ada orang yang tidak mau mati. Semua tahu bahwa dia pasti mati, tapi tidak mencintai apa yang ada setelah kematian. Lawan daripada hubbud dunia, benci akhirat. Tidak suka pembicaraan tentang akhirat. Tidak suka berbicara tentang sesuatu yang membawa kepada akhirat. Ummatun ghutha'iyah, umat yang bagaikan buih, akan ikut kepada siapa yang berbicara. Oleh karena itu orang Yahudi haus untuk menguasai media informatika. Sehingga dengan media itulah mereka rusak pemahaman umat Islam. Dengan media itulah mereka hancurkan akidah umat Islam. Dengan media itulah mereka hancurkan akhlak umat Islam. Dengan media itu mereka jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Dengan media itu mereka jauhkan umat Islam dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan media itulah mereka hancurkan umat Islam dari pondasi-pondasi yang membuat mereka maju. Sehingga yang tidak pantas dijadikan cita-cita, mereka berhasil menanamkan kepada kaum muslimin, inilah cita-cita. Tidak pantas menjadi cita-cita. Akan tetapi, karena pandainya mereka merayu, halusnya masuknya syubuhat, ditambah dengan keinginan syahwat, hal yang tidak pantas menjadi cita-cita, telah menjadi cita-cita kaum muslimin. Sebagian wanita muslimat cita-citanya jadi pramugari. Pantaskah menjadi pramugari, menjadi cita-cita? Tidak pantas. Tidak pantas, demi Allah tidak pantas. Karena pramugari itu kenek pesawat, kondektur yang melayani orang yang duduk. Kira-kira kalau ada orang yang melayani dan ada orang yang dilayani, siapa yang mulia dan siapa yang tidak mulia? Ada orang yang melayani, ada orang yang dilayani, siapa yang mulia? Yang dilayani. Siapa yang melayani
Pramugari atau penumpang? Siapa yang dilayani, penumpang atau pramugari? Siapa yang mulia, pramugari atau penumpang? Kenapa nggak bercita-cita jadi penumpang aja? Subhanallah. Cita-cita itu gantungkan di sesuatu yang bermanfaat. Cita-cita itu gantungkan di tempat yang paling hebat. Cita-cita itu gantungkan di sesuatu yang sangat membahagiakan. Di situ kita gantungkan cita-cita. Jangan di sesuatu yang akan membuat kita lelah, membuat kita capek, membuat kita menderita. Oleh karena itu, kita katakan dengan media yang di tangan mereka berhasil merubah citra hebat seorang pramugari. Lalu mereka diwawancarai, bisa terbang ke London, ke Eropa, Singapura bolak-balik setiap minggu 2 kali. Terus yang indah-indahnya diceritakan. Akhirnya muslimat Indonesia punya cita-cita jadi pramugari. Semua itu keberhasilan dunia informatika dalam merusak cita-cita umat Islam. Dan kalau kita ingin perluas, maka yang terjadi adalah saya ketika berada di bangku sekolah dasar yang tahun ajaran itu kami lebih daripada 80 orang. Terbagi dalam 2 kelas. Ketika kami menuliskan cita-cita, tak seorang pun di antara kami yang punya cita-cita menjadi ulama. Tak seorang pun di antara kami yang punya cita-cita menjadi ahli hadis, ahli tafsir, ahli bahasa Arab. Seluruh cita-cita kami di bangku sekolah dasar ketika itu terbagi kepada ada yang ingin cita-citanya menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi dokter, menjadi pilot, menjadi pramugari seperti yang saya katakan, menjadi insinyur, arsitek ulung, bla 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 bla. Semua itu kemenangan dunia informatika yang berhasil membuat umat Islam tidak lagi mencita-citakan agamanya. Dan seluruh cita-cita mentok di dunia. Padahal cita-cita itu harus digantungkan di surga. Orang yang tidak punya cita-cita masuk surga, hancur hidupnya. Tidak terarah perjalanan hidupnya. Tidak mengerti di dunia ini harus berbuat apa. Cita-cita sudah mau menjadi gubernur. Sudah jadi gubernur, mau apa kamu? Bingung. Karena cita-citanya sudah sampai. Udah kecapaian cita-citanya. Sudah jadi gubernur, mau apa lagi? Tidak tahu. Karena cita-cita sudah mentok, perjalanan hidup sudah habis. Faham yang Anda maksud? Setelah itu, bingung mau apa. Karena cita-citanya sudah kecapaian. Puncak hidupnya sudah tercapai. Sudah habis. Bingung mau apa. Tapi kalau cita-cita kita masuk surga, lalu kemudian Allah sampaikan kita kepada cita-cita kita tersebut, tidak ada bingung. Seperti bingungnya orang-orang yang mencita-citakan dunia. Setelah mencapai cita-citanya. Cita-cita menjadi pengusaha terkenal. Kamu sudah jadi pengusaha terkenal. Lalu mau jadi apa? Ya nggak tahu lagi. Akhirnya hidup nggak jelas. Hal ini perlu rasanya kita sampaikan kepada kaum muslimin. Karena kita menangkap mara bahaya di balik pemberitaan sampang. Bayangkan seluruh televisi yang dikenal kaum muslimin setiap hari menyebut nama Syiah.
setiap jam menyebut nama Syiah. Hal yang selama ini mati dalam lisan kaum muslimin ingin mereka hidupkan. Dan mereka pintar. Ulama Jawa Timur telah menyatakan Syiah itu aliran sesat. Mereka pergi yang lebih besar yang menyatakan kami perlu mengkaji apa itu aliran Syiah. Anda tahu sesatnya Arqam, tidak tahu sesatnya Syiah? Syiah yang telah mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan Aisyah, mengkafirkan Abu Hurairah. Anda tidak tahu itu sesat? Zolim Anda menyematkan pangkat ulama di dada Anda. Ulama kecil di Jawa Timur tahu mereka sesat. Anda kepalanya di seluruh Indonesia tidak tahu dia sesat. Harus mengkaji dulu. Harus melihat dulu sesat atau tidak Syiah itu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tapi karena Anda mengatakan kami lihat dulu, Anda disorot oleh kamera. Anda diberitakan di seluruh Indonesia. Jangan tipu umat Islam. Anda punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah. Kalau Anda mengatakan kami belum tahu dia sesat atau tidak, lalu umat tertipu dengan kata-kata Anda tersebut dan tidak berani menyesatkan Syiah, siapa lagi yang bisa kita sesatkan? Kalau orang yang telah mengkafirkan Abu Bakar dan Umar tidak kita sesatkan, siapa lagi yang bisa kita sesatkan? Kalau orang yang mengatakan Aisyah adalah pohon zakum di neraka, adalah Aisyah, itu tidak kita sesatkan, siapa yang bisa kita sesatkan? Siapa lagi yang tidak kita sesatkan? Kalau orang yang mengatakan Al-Quran tidak asli dan dirubah-rubah bagaikan ulama-ulama Yahudi dan Nasrani merubah-rubah Injil dan Taurat, dan itu tidak kita sesatkan, siapa yang bisa kita sesatkan di permukaan bumi ini? Ataukah Anda sudah dibayar untuk sungkan dan bungkam? Mana cinta Anda kepada Abu Bakar dan Umar, kepada Utsman, kepada Aisyah, kepada Abu Hurairah, kepada Anas bin Malik yang dizolimi oleh kaum Syiah? Mana cinta Anda kepada Al-Quran? Kalau yang berbicara itu ustadz yang hanya hadir dari mimbar ke mimbar, dari satu masjid ke masjid yang lain, untuk menyampaikan pengajian dan tidak punya pengaruh kepada umat, kami bisa maklum karena mereka tidak punya ilmu. Rahimallah Buya Hamka yang meninggalkan kursi jabatannya ya karena dipaksa untuk menghalalkan bunga bang. Dia tinggalkan jabatannya karena dia tidak mau menanggung dosa untuk umat Islam yang menghalalkan riba gara-gara dirinya. Ini ulama, ini orang yang mengerti dosa. Subhanallah. Propaganda untuk menghancurkan sunnah terasa begitu hebat. Upaya untuk menghidupkan aliran sesat di Indonesia terasa begitu hebat. Protek untuk aliran-aliran sesat biar bisa berkembang dengan bebasnya disuarakan oleh orang-orang. Sebagian membawa nama hak asasi manusia, kebebasan berpendapat. Namun pejuang-pejuang yang menegakkan sunnah, yang menerangkan kesesatan mereka, dianggap pengacau, pemecah belah barisan umat Islam, orang yang mau menang sendiri, yang mengklaim surga adalah untuk kelompok mereka. Begitulah pencitraan mereka buat dan umat tertipu. In uridu illa al-islah mastata'at wa ma taufiqi illa billah. Para sahabat
adalah benang hubungan antara umat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya mayoritas para sahabat dikafirkan, maka akan terputus hubungan antara Rasul dan umat Islam. Karena Rasul hanya menyampaikan agama kepada para sahabat. Dan Rasul pun wafat sallallahu alaihi wasallam. Umat dimulai dari tabi'in tidak pernah bertemu Rasul. Lalu siapa yang menyampaikan agama kepada umat ini yang tidak bertemu dengan Rasulnya? Jawabannya, para sahabat. Maka para sahabat adalah benang hubungan antara umat yang tidak bertemu dengan Rasul kepada Rasul. Dan benangnya adalah umat yang bertemu dengan Rasul, mendengar langsung perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat langsung praktek amaliyah syariat Islam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meriwayatkan kepada kita, menukilkan, ini yang kami dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang kami lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini semuanya dikafirkan kecuali beberapa orang, apa yang tersisa untuk umat Islam? Maka berkata Amir bin Syarahbil, seorang ulama tabi'in, sebenarnya mereka kaum Syiah bukan ingin untuk menjatuhkan para sahabat, tapi keinginan mereka untuk menjatuhkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun untuk menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesat, mereka tidak bisa. Karena dengan demikian semua umat Islam yang memiliki kecintaan kepada Rasul akan menolak habis-habisan agama mereka dan pola pikir mereka. Dan syaitan mengilhami kepada mereka untuk merusak saksi-saksi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka merusak saksi-saksinya dan mencela saksi-saksi agama Islam, saksi-saksi sunnah, yaitu para sahabat, agar sunnah itu rusak. Berkata Amir bin Syarahbil Asy-Sya'bi, seorang ulama tabi'in, haula'i yuriduna an yujrihu syuhudana. Mereka menginginkan untuk mencela saksi-saksi kita. Artinya, saksi-saksi hidup yang mendengarkan mulut Rasulullah SAW berbicara tentang sunnah. Anggota tubuh Rasulullah mengamalkan sunnah. Siapa yang menjadi saksi kita kepada kita? Siapa yang menjadi saksi kepada kita? Beginilah Rasulullah melakukan, begini Rasulullah melaksanakan, begini Rasulullah mengajarkan. Siapa saksi untuk kita? Para sahabat. Itu yang mereka ingin cela, agar rusaklah sunnah. Haula'i yuriduna an yujrihu syuhudana. Mereka ingin merusak dan mencela, mencaci saksi-saksi kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah. Padahal celaan untuk mereka lebih pas, bukan untuk sahabat. Wa hum zanadiqah. Mereka adalah zindik. Idza su'ilat al-yahud. Apabila ditanya orang Yahudi, man khairu ahli millatikum? Siapa generasi terbaik dari umat kalian, wahai kaum Yahudi? Qalu, Yahudi akan menjawab, ashabu Musa, sahabat-sahabat Musa. Wa idza su'ilatin nasara. Apabila ditanya Nasara,
man khairu ahli millatikum, siapa generasi terbaik daripada agama kalian wahai kaum Nasara? Mereka akan menjawab, qalu ashabu Isa, sahabat-sahabat Isa. Wa idza su'ilatis Syiah, apabila Syiah ditanya, man syarru ahli millatikum, siapa generasi agamamu yang terburuk wahai Syiah? Qalu ashabu Muhammad, mereka akan menjawab, yang terburuk daripada generasi umat Islam sahabat-sahabat Muhammad. Dengan ini Yahudi dan Nasrani mengalahkan Syiah. Karena menurut Yahudi dan Nasrani, yang terbaik dari generasi mereka adalah orang yang bertemu dengan Rasul mereka. Sementara menurut orang Syiah, yang bertemu dengan Rasul mereka adalah generasi terburuk yang harus dikafirkan dan dilaknat. Logika ilmiah menunjukkan bahwa orang yang dididik langsung oleh seorang Rasul pasti orang terbaik. Dibanding yang mendidiknya adalah generasi-generasi berikutnya. 100 tahun, 200 tahun, 400 tahun, apalagi 1400 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Tidak mungkin generasi itu lebih baik daripada generasi yang tarbiyahnya langsung di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi Muhammad manusia terbaik, maka murid-muridnya di bawah itu yang langsung belajar kepadanya. Dan inilah pemahaman ahlu sunnah yang sesuai dengan logika manusia sehat, bahwa generasi terbaik umat Islam sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Hasyr yang kita bacakan tadi, Allah berbicara tentang muhajirin. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang yang telah jujur dalam agamanya. Allah merekomendasi kejujuran mereka beragama. Itu yang dituding oleh kaum Syiah sebagai orang kafir. Ayat seterusnya Allah berbicara tentang Ansar. Ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Rekomendasi dari Allah bahwa kaum Ansar masuk ke dalam barisan orang-orang yang beruntung dan akan menghuni surga Allah tabaraka wa taala. Itu yang dicela oleh kaum Syiah. Persis setelah ayat itu Allah berbicara tentang umat yang datang setelah dua generasi ini, Muhajirin dan Ansar. Sifat mereka selalu berdoa kepada Allah, Rabb kami, ampuni dosa kami, ampuni dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami ke dalam pintu iman. Dan jangan jadikan di hati kami kedengkian sedikit pun terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, Engkaulah yang maha pengasih dan penyantun. Persis setelah itu Allah bicara tentang orang munafik. Dan Allah berkata tentang mereka, ulaika humul kadhibun. Di akhir ayat. Mereka adalah orang-orang yang berdusta. Maka yang tidak meyakini dan dia menyatakan dirinya umat Islam, namun tidak meyakini Muhajirin shadiqun, Ansar muflihun, kemungkinan besar masuk ke dalam kelompok munafikin yang Allah nyatakan ulaika humul kadhibun. Karena generasi yang dipuji oleh Allah setelah berlalunya Muhajirin dan Ansar adalah mereka yang selalu mendoakan kebaikan untuk Muhajirin dan Ansar. Memohonkan ampunan untuk Allah, memohon ampunan kepada Allah untuk mereka. Karena sehebat apapun mereka mengakui
keutamaan para sahabat, mereka tetap meyakini sahabat adalah manusia yang mungkin saja salah dan berdosa. Oleh karena itu mereka minta ampun untuk diri mereka sendiri, karena mereka yakin diri mereka pasti bersalah. Setelah itu mereka minta ampunkan dosa-dosa saudara-saudara mereka yang telah mendahului mereka masuk ke dalam dunia iman, dan yang paling dahulu adalah Muhajirin dan Ansar. Lalu kemudian mereka minta kepada Allah, ya Allah, cabut kedengkian, cabut iri hati, cabut dendam, cabut kebencian dari hatiku terhadap siapapun yang beriman. Maka ayat ini di dalam surah Al-Hasyr adalah ayat-ayat yang mulia, yang mengedepankan kepada kita pujian Allah terhadap Muhajirin, yang di dalamnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Abu Hurairah, ada Aisyah, ada Talha, ada Zubair, ada Abdurrahman bin Auf, ada Uthman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Dzar Al-Ghifari, ada Musa bin Umair. Mereka masuk ke dalam Muhajirin. Dan Allah memuji kaum Ansar. Di dalamnya ada Sa'ad bin Ubadah, ada Sa'ad bin Mu'adz, Usaid, Mu'adz bin Jabal, ada Abu Dujanah, ada Anas bin Malik, ada Abu Ayyub Al-Ansari, ada Abu Bakrah. Dan mereka adalah Ansar, dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah nyatakan dengan menurunkan Al-Quran ke permukaan bumi akan kejujuran dan keberuntungan mereka. Namun Syiah mengingkari seluruh ayat ini. Lebih daripada itu, Syiah berkata tentang ulama-ulamanya, inna li a'immatina manzilatan la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Dan ini perkataan Khomeini. Ia berkata, imam-imam kita, imam-imam Syiah, itu telah sampai kepada sebuah derajat yang belum pernah sampai kepadanya malaikat yang dekat kepada Allah dan Rasul yang diutus oleh Allah. Orang-orang seperti ini yang Anda katakan, kami cek dulu agama mereka, kami cek dulu apakah mereka sesat atau tidak, kami putuskan dulu, kami rapatkan dulu. Apa yang perlu Anda rapatkan? Maka kecintaan kita kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain membuat kita emosi terhadap orang-orang yang tidak berani menyesatkan orang yang mengkafirkan mereka. Saking berbedanya antara ahlu sunnah dan Syiah, seolah-olah umat hanya tahu kelompok umat Islam ini hanya dua, sunnah satu, Syiah satu. Sekali lagi, saking berbedanya antara sunnah dan Syiah. Padahal kelompok dalam agama Islam banyak sekali. Tapi saking berbedanya agama dua kelompok ini, pemahaman dan akidah dua kelompok ini, seolah-olah umat awam hanya tahu umat Islam itu terbagi dua, sunnah dan Syiah. Nampak antum makar yang sangat besar sedang dimainkan. Tapi ada sesuatu yang besar yang sedang dimainkan untuk menipu umat Islam Indonesia. Dan itu yang diinginkan oleh orang Syiah. Kalau antum bertemu dengan orang Syiah, mereka akan berkata mazhab mereka mazhab Ja'fari. Dan mazhab Ja'fari ini adalah
madhab induk, yang dari induk ini bercabang menjadi 4 madhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan yang mereka masuk adalah madhab dengan Ja'fari adalah madhab imam mereka Ja'far As-Sadiq, imam, salah seorang imam dari imamnya Syiah menurut mereka. Dan Ja'far As-Sadiq berlepas diri dari Allah daripada penisbatan dirinya sebagai kaum Syiah. Dia seorang ahlu sunnah. Maka kewajiban kita untuk membela para sahabat yang mulai dihilangkan namanya dari percaturan ucapan lisan, apalagi percaturan politik dan agama, sehingga saking tidak mengertinya umat ini terhadap para sahabat. Tanyakan kepada mereka siapa Usaid bin Hudair, hampir tidak ada yang bisa menjawab. Hampir semuanya tidak bisa menjawab. Tanyakan kepada mereka siapa Sa'ad bin Mu'adz, hampir semuanya tidak bisa menjawab. Tanyakan kepada mereka siapa nama Abu Bakar, mayoritas tidak bisa jawab. Mayoritas. Sehingga nama sahabat hilang di lisan. Sebagai gantinya didatangkan nama-nama yang akan menyeret mereka ke neraka. Bintang-bintang yang akan membawa mereka ke neraka lebih dekat dibanding ke surga. Dan mereka hafal nama-nama bintang itu. Mulai dari bintang luar negeri sampai bintang dalam negeri, dan lanjut kepada bintang provinsi, bintang kabupaten, dan semacamnya. Nama-nama itu menggantikan nama para sahabat. Sehingga dengan demikian hilang kecintaan kepada para sahabat yang telah menjadi penghubung antara umat dan Rasulnya. Kalau sudah hilang kecintaan kepada sahabat ini, sangat mudah untuk memasukkan celaan terhadap mereka, karena cinta sudah hilang. Ikhwani wa akhwati fid din. Maka kita mengingatkan dalam kesempatan yang berbahagia ini bahaya menyebarnya Syiah tanpa kita sadari. Gerak mereka mulai nampak. Entah siapa yang membawanya, entah siapa yang menyusupkannya, akan tapi telah banyak. Ditambah mereka menyebarkan akidah mereka melalui percetakan, dan itu bersifat nasional. Kalau Syiah berkuasa, sebelum mereka membunuh penyembah-penyembah berhala, mereka lebih dahulu membantai ahlu sunnah, sebagaimana sekarang terjadi di Suriah, sebagaimana dahulu terjadi di Baghdad, sebagaimana yang sering terjadi namun tidak diberitakan, sering terjadi di Irak dan Iran. Pembantaian satu kampung ahlu sunnah, tak satu pun masuk ke dalam berita. Satu kampung, namun tidak diberitakan, karena mereka yang memegang, menggenggam media informatika bersama saudari-saudarinya dari kaum Yahud. Akan tetapi sebenarnya yang kita cemaskan bukanlah sunnah. Yang kita cemaskan adalah kita dan generasi. Adapun sunnah, yang akan membelanya bukanlah kita, namun yang menurunkan sunnah itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita
tidak takut akan kehilangan pahlawan-pahlawan sunnah, karena Allah menjaminnya. Melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berjanji setiap 100 tahun, setiap 1 abad Allah tampilkan ulama di permukaan bumi ini yang kembali menjernihkan kesalahpahaman, kembali menata cara beragama sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Itu janji Allah setiap 100 tahun, setiap 1 qarn. Karena Allah berjanji menjaga agamanya, dan agama Allah tabaraka wa ta'ala adalah 2, Al-Quran dan Sunnah. Namun yang kita khawatirkan adalah diri kita, anak kita, cucu kita, cicit kita. Anak daripada cicit, cucu daripada cicit, cicit daripada cicit, dan seterusnya. Karena kita ingin bertemu dengan mereka di surga. Bertemu dengan cucu kita, bertemu dengan cicit kita, bertemu dengan anak cucu kita, anak cicit kita, cicit-cicit kita, cicit-cicit kita di surga. Allah berfirman, orang-orang yang beriman, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, yang mana generasi-generasi penerus mereka mengikuti langkah iman mereka, kami akan pertemukan mereka nanti di surga. Kita bertemu dengan ayah kita, kakek kita. Siapa ayah dari kakek kita? Siapa kakek dari kakek kita? Siapa ayah dari kakek-kakek kita? Siapa kakek dari kakek-kakek-kakek kita? Begitu seterusnya. Kalau semuanya masuk ke dalam surga. Demikian juga ke bawah. Kita akan bertemu dengan cucu kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, anak daripada cicit kita, cucu daripada cicit kita, cicit daripada cicit kita, terus ke bawah. Kalau seandainya generasi penerus kita masuk surga. Ini yang kita khawatirkan. Ketika mereka berkuasa, mereka memegang tali kendali. Yang pertama akan mereka basmi. Sebelum mereka membasmi apa yang menjadi musuh mereka, yang pertama mereka basmi adalah ahlu sunnah. Sejarah telah membuktikan, dan sejarah sekarang sedang berulang. Ketika mereka berkuasa, ahlu sunnahlah orang yang pertama kali ingin mereka lenyapkan di permukaan bumi. Ketahuilah ahlu sunnah mencintai Umar dan membenci pembunuh Umar. Sementara Syiah membenci Umar dan mencintai pembunuh Umar. Abu Lu'lu'ah mereka anggap sebagai pahlawan hebat. Dan sampai sekarang kubur mereka, kubur Abu Lu'lu'ah, diziarahi oleh kaum Syiah untuk minta berkah di kuburan tersebut. Kuburan siapa? Pembunuh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, akhi fid din, fitnah pangkat dan jabatan, semoga Allah jauhkan kita daripada fitnah itu. Berbahaya. Maka wajar kalau Allah peringatkan kita atas bahaya perhiasan dunia. Dan di antara perhiasan yang nampak itu adalah apa? Jabatan. Harta juga perhiasan dunia. Boleh jadi fatwa kita dibeli orang. Atau belum fatwa kita keluarkan, namun kita keluarkan statement, tunggu dulu. Kita pelajari dulu. Dan itu sudah cukup bagi mereka. Sudah cukup untuk menghantam fatwa Majelis Ulama Jawa Timur. Sudah cukup bagi mereka. Agar umat punya kesempatan bebas untuk mempelajari. Toh belum ada label sesat. Halus, akhi fid din, halus. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada umat Islam ahlu sunnah Indonesia, dan Indonesia termasuk benteng sunnah di dunia. Karena
mayoritas umat Islam Indonesia ahlu sunnah. Dan mayoritas yang beragama Islam di Indonesia tidak mengerti apa itu Syiah dan tidak setuju dengan apa yang dikatakan Syiah. Awamnya dan ulamanya, andai mereka tahu apa itu Syiah. Oleh karena itu, Indonesia merupakan target penyebaran jalinan hubungan negara mulai diperkuat. Jaringan gonta-ganti pendidikan mahasiswa mulai dijalin. Dan semua itu bahaya besar. Lebih bahaya daripada gempa yang berada di Aceh beberapa tahun yang lalu. Karena gempa Aceh hanya melahirkan jasad ribuan orang yang hancur. Dan kalau ini berkembang luas akan melahirkan akidah puluhan ribu umat Islam Indonesia hancur. Dan hancurnya jasad jauh lebih ringan dibanding hancurnya akidah. Gempa tsunami melahirkan kesadaran beragama. Silahkan tanya orang Aceh, apa yang terjadi pasca tsunami? Mereka ramai-ramai sholat ke masjid. Ramai-ramai bermunajat kepada Allah. Ramai-ramai minta ampun atas dosa dan kesalahan. Tapi kalau yang datang adalah tsunami pemahaman Syiah, maka umat Islam akan ramai-ramai mengatakan Abu Bakar dan Umar kafir. Dan mereka akan meyakini apa yang dipropagandakan kaum Syiah, bahwa Abu Bakar itu menyembunyikan berhala yang dia letakkan di bawah sajadahnya setiap sholat. Dia sujud ke berhala itu dan bukan kepada Allah. Namun Nabi tidak tahu. Kalau Nabi tidak tahu, wahai Syiah, tidak tahukah Allah? Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Abu Bakar itu sahabatmu. Idh yaqulu li sahibihi idh huma fil ghar la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Muhammad berkata kepada sahabatnya, satu-satunya orang yang disebut sahabat datang Al-Quran turun adalah Abu Bakar untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahukah Allah? Sehingga Allah mengklaim Abu Bakar adalah sahabat Nabi Muhammad, padahal Abu Bakar menyembah berhala. Salahkah Allah dalam memvonis? Kata Syiah lagi menjawab, tidak salah Allah itu, namun itu telah dirubah-rubah oleh sahabat. Loh, nggak ketemu lagi. Ketika diminta untuk tunduk kepada Al-Quran, mereka lari dari bab Al-Quran itu tidak terpelihara. Orang yang mencintai Abu Bakar lah yang telah merubahnya. Sehingga Abu Bakar dikatakan sahabat. Setiap ayat yang bicara tentang sahabat, itu adalah perubahan. Campur tangan para sahabat untuk merubah-rubah ayat. Lalu bagaimana kita akan bertemu dengan mereka? Apa yang pertemukan kita dengan mereka coba? Ketika kita minta mereka untuk mengatakan, bagaimana mungkin Nabi mau menjadikan, kalau Nabi tahu Abu Bakar itu orangnya seperti itu, bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW mau menjadikan Abu Bakar sebagai mertuanya, mau menjadikan Utsman yang Anda anggap kafir sebagai menantunya dari dua orang anaknya, Ruqayyah dan Ummu Kalthum? Bagaimana mungkin? Pertama dinikahkan Utsman radhiyallahu anhu dengan anak Rasulullah SAW yang mulia. Darah daging beliau bernama Ruqayyah. Setelah Ruqayyah wafat, dinikahkan lagi kepada Utsman Ummu Kulthum. Dinikahkan lagi Utsman kepada Ummu Kulthum, putrinya yang mulia. Radhiyallahu anha wa an abiha wa an zawjiha. Kembali mereka menjawab, Nabi Muhammad tidak tahu. Mereka pandai menyembunyikannya dari Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak salah. Bagaimana kita akan bertemu dengan mereka? Oleh karena itu, kalau suatu kelak antum bertemu dengan Syiah, jangan pernah mau berdebat. Syiah itu hanya pantas untuk dipenjarakan agar dia tidak menyesatkan umat. Kalau antum berdebat, tidak ada titik temu. Ahlu sunnah
yang benar-benar mengerti sunnah, berdebat dengan aliran-aliran sesat. Mereka terdiam ketika dibawakan Al-Quran, dibawakan hadis, karena mereka mencintai Al-Quran dan hadis, dan itu tidak ada pada orang Syiah. Lalu apa titik temu antara Ahlussunnah dan Syiah? Tidak ada. Majelis ini insya Allah membawa manfaat terkhusus bagi kita yang mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan di dalam hati kita bahwa manusia terbaik, generasi terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat adalah generasi murid-murid langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang terbaik. Karena mustahil didikan ulama 1400 tahun setelah Nabi meninggal dunia lebih baik daripada generasi yang dididik langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi sampai ada yang berani mengatakan bahwa murid-murid para ulama 1400 tahun setelah Nabi meninggal muslim, sementara murid-murid Nabi Muhammad kafir. Ini sesuatu yang tidak masuk akal, apalagi syariat. Namun begitulah, apabila akidah sudah menyusup ke dalam dada, maka otak yang ada di kepala tidak jalan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, kita persilahkan. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah benar seseorang boleh berpuasa Syawal terlebih dahulu padahal dia punya hutang Ramadan? Dan apabila tidak boleh tetapi dia sudah terlanjur puasa 6 hari, apakah puasa itu boleh dijadikan pengganti puasa Ramadan? Mohon jawaban yang terperinci. Masya Allah. Adakah yang terperinci dalam jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan pengajian? Tidak ada yang terperinci, Masya Allah muslim. Tidak ada yang terperinci. Kita hanya bisa menjawab sekedarnya sesuai dengan kemampuan antum memahami. Adapun yang namanya terperinci, kadang-kadang ilmu kita pun tidak cukup untuk itu. Bagaimana kita menerangkannya? Jadi pertama kita katakan bahwa orang yang sudah punya niat puasa sunat 6 hari, lalu ternyata dia dapat informasi bahwa tidak boleh puasa sunat lebih dahulu kalau Ramadan belum usai, lalu setelah hari yang ke-10 dia katakan, saya niatkan yang kemarin puasa pengganti puasanya. Nggak boleh itu. Itu nggak boleh. Karena puasa wajib harus niatnya sebelum waktu fajar datang. Jangankan telat setelah 5 hari. Telat 1 menit, 2 menit setelah azan, nggak boleh lagi puasa wajib. Faham maksud yang dimaksud? Boleh puasa sunat apabila jam 10 kita masuk rumah, belum makan, belum minum, belum melakukan hal yang membatalkan puasa. Lalu kemudian sampai di rumah istri belum masak nasi goreng. Lalu kita katakan, udah jangan masak, saya puasa aja lah. Itu boleh. Kalau belum melakukan hal yang membatalkan puasa, dengan syarat itu puasa sunat. Namun puasa wajib, ma'asyal muslimin wal muslimat, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh telat sedikit pun dari waktu wajib. Wajibnya itu harus terpenuhi. Mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Harus semuanya berlaku niat wajib di situ. Man lam yubayyitin niyah minal lail fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meletakkan niatnya untuk berpuasa wajib dari malam hari, yaitu malam itu sebelum fajar datang. Kalau fajar datang sudah dianggap siang, maka tidak ada puasa baginya. Oleh karena itu tidak mungkin Anda telah lewat 6 hari puasa sunat lalu kemudian niatkan itu pengganti puasa qadha saja. Nggak bisa. Nggak diterima dalam pemahaman apapun. Adapun mendahulukan puasa qadha dibanding puasa Syawal, itu tidak ada seorang pun yang menolak bahwa itulah yang terbaik. Tunaikan dulu kewajiban kita.
kepada Allah. Tunaikan dulu kewajiban kita kepada Allah. Setelah yang wajib usai, baru kita tunaikan yang sunnat. Itu tidak ada yang menolaknya bahwa itulah yang terbaik. Antum punya kewajiban puasa qadha karena sakit, karena safar dan yang lainnya selama 3 hari. Antum punya hutang wajib 3 hari. Kemudian antum punya ibadah sunat 6 hari. Tak ada yang bisa memungkiri bahwa yang terbaik itu tunaikan dulu yang wajib, iringi setelah itu dengan yang sunat. Seperti orang yang punya hutang. Bayar hutang baginya adalah wajib. Namun di saat dia tidak bayarkan uangnya kepada hutang, namun dia gila membangun masjid. Apa kita katakan? Salah Anda. Bayarkan hutang Anda dulu. Anda punya hutang ke si A 200 juta, Anda punya hutang ke si B 300 juta, Anda punya hutang ke si X 500 juta, bayarkan itu. Jangan bangun masjid dulu. Karena bangun masjid bagi Anda hukumnya adalah sunnat, sementara bayar hutang bagi Anda hukumnya adalah wajib. Apa artinya Anda bangun masjid, hutang Anda tidak Anda lunasi? Salah jalan. Keliru. Begitu. Maka sekali lagi bahwa kalau untuk tingkat afdol tidak ada yang bisa mengingkarinya. Itulah yang terbaik. Namun kondisi pertanyaannya sering ditanyakan, bagaimana kalau orang tidak mampu dengan jumlah hari qadha dan Syawal? Dia tidak mampu. Puasa Syawal sunat ada berapa hari? 6 hari. Kekuatan dia untuk berpuasa hanya 10 hari. Sementara hutang Ramadannya 7 hari. Kalau dia lakukan kemampuannya untuk berpuasa wajib 7 hari qadha, maka yang tersisa dari kemampuan itu hanya 3. 3 belum cukup untuk puasa Syawal. Dalam kondisi yang seperti ini berbeda para ulama dalam mengambil sikap. Pertama mengatakan, sudah, tunaikan saja yang wajib. Yang sunat toh Anda tidak dimarahi oleh Allah kalau Anda tidak lakukan. Dan tidak boleh puasa Syawal hanya 3 hari. Dengan dalil fattaqullaha mastata'tum, tidak boleh. Padahal kita tahu kita hanya akan puasa 3 hari. Diniatkan juga puasa Syawal, salah. Itu sama dengan orang yang sholat Isya 2 rakaat. Diterima atau tidak? Tidak diterima. Karena syarat puasa Syawal 6 hari. Sama dengan orang yang tawaf 3 kali tawaf dan pulang. Gak apa-apa Ustaz, kan tawaf sunat 3 aja lah. Gak bisa. Karena sudah disyariatkan 7 putaran. Sebagian mengambil sikap seperti itu. Sudah tunaikan yang wajib. Yang sunat pada dasarnya Allah tidak akan marah kalau Anda tidak melakukannya. Yang lain mengatakan, wallahu alam, kepada pendapat yang kedua ini saya lebih condong, bahwa puasa Syawal terbatas oleh bulan Syawal. Dan puasa qadha waktunya panjang sampai Ramadan yang akan datang. Maka kalau Anda bisa untuk Syawal, untuk qadha dahulu, kemudian lengkapkan Syawal, itulah yang terbaik. Dan kalau Anda tidak mampu, lakukan yang paling bisa Anda lakukan. Seandainya Anda punya hutang 7, lalu kemudian ingin puasa Syawal 6 hari, sementara kemampuan Anda hanya 10, maka lakukan 3 untuk qadha, 4 untuk qadha dan 6 untuk Syawal. Lalu kemudian segera bayar hutang pasca Syawal berlalu. Kalau Anda mampu 10 di bulan Syawal, insya Allah Anda akan mampu juga 10 di bulan apa setelah Syawal? Oh, mulai mikir tuh. Harusnya umat Islam nggak pakai mikir, setelah Syawal bulan apa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebut Januari sampai Desember, nggak benar. Nggak bisa beliau itu mengurut setelah Januari apa, setelah Februari apa, nggak bisa. Karena saking langkanya bulan-bulan itu di lisan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Sekarang ini umat Islam Indonesia menyebut Muharram sampai Dzulhijjah, nggak bisa. Saking langkanya bulan-bulan itu di lisan
umat Islam Indonesia. Sebagaimana susahnya Syekh Utsaimin menyebut Januari sampai Desember, seperti itulah susahnya umat Islam Indonesia menyebut Muharram sampai Dzulhijjah. Dan kalau susah menyebut bulan-bulan Muharram itu, ada pada orang yang tidak ke masjid, tidak majelis taklim, mungkin agak wajar juga ya. Tapi kalau itu susah disebut oleh orang-orang yang sudah jenggotnya panjang 1 jengkal, celana naik 1 jengkal, ini aib. Bagaimana Anda meneriakkan sunnah? Sebenarnya Anda tidak mengerti bulan-bulan sunnah. Sunnah terikat dengan bulan Masehi atau bulan Hijriah? Lalu bagaimana ahlu sunnah tidak tahu bulan-bulan Hijriah? Ini juga merupakan bukti nyata jauhnya umat Islam dari hal yang mendekatkan mereka untuk agama mereka. Dan semua itu juga merupakan program umat-umat di luar agama Islam. Bagaimana umat Islam ini tidak terkait ke bulan-bulan Hijriyah. Kalau terkait di bulan-bulan Hijriyah, mereka ingat agama mereka, sehingga gaji bayarkan di bulan-bulan Masehi. Akhirnya kita hanya hafal Februari tinggal 5 hari lagi. Kenapa sangat hafal? Ya 5 hari lagi terima duit. Kalau ataupun kita telah terlanjur terlalu hafal bulan Masehi, tahu antum apa itu Masehi? Masehi dari kata-kata Masihiyah. Masihiyah itu identik dengan Masih, Yesus. Yesus disebut oleh mereka Masih. Dan dari kata-kata Masih itu kata-kata Masehi, kalender Masehi. Faham artinya apa? Kalender Masehi, kalendernya Masih, pengikut Masih. Kan tapi merubahnya bukan suatu program yang mudah, karena telah mendarah daging. Karena telah apa? Mendarah daging. Tidak mudah untuk merubah umat Islam dari kalender Masihiyah kepada kalender Hijriyah. Tahu makna Hijriyah? Hijrah. Bermula dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Disebut kalender Hijriyah. Dihitung dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penataan kalender dimulai oleh Umar bin Khattab, dihitung mulai sejarah umat Islam itu dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya penamaan yang paling tepat bukanlah Masehi dan Hijriyah, namun penamaan yang paling tepat kalender Syamsiyah dan Qamariyah. Karena Masehi mengikut kepada Syamsiyah, Syams, matahari, dan Hijriyah mengikut kepada Al-Qamar, bulan. Oleh karena itu nampak ini bulan Zulqa'dah datang, ini bulan Syawal datang, ini bulan Ramadan datang, ini bulan Sya'ban datang, ini bulan Rajab datang. Ya terbalik ya, terbalik. Ingin melihatkan kepada antum terbalik aja bisa, apa lagi? Enggak terbalik, itu maksudnya. Harus lancar kita bulan-bulan itu. Begitu datang Rajab, umat menanti bulan Sya'ban. Harus diketahui kapan awal bulan Sya'ban. Karena itu berhubungan dengan bilangan 29 atau 30 yang akan menentukan masuknya bulan Ramadan. Jadi ru'yatul hilal itu minim-minimnya di bulan Rajab. Agar kita mengerti berapa bilangan Sya'ban. Karena puasa Ramadan kita berhubungan dengan bilangan Sya'ban. Kalau tidak nampak hilal, kata Rasulullah SAW, fa'akmilu Sya'ban 30. Sempurnakan Sya'ban menjadi 30. Bagaimana kalau kita tidak tahu bulan Sya'ban kapan dimulai? Bagaimana menghitungnya? Jadi yang jelas ada bulan Sya'bannya. Ini datang bulan Ramadannya, ini datang bulan Syawalnya, ini datang bulan Dzulqa'dahnya, ini datang bulan Dzulhijjahnya, jelas. Dan agama kita di bulan-bulan Qamariyah ini diatur. Puasa pertengahan bulan,
puasa Asyura dan Tasu'a, puasa Arafah, pakai bulan-bulan apa? Qamariyah. Namun ketika kita tidak hafal bulan-bulan itu, tidak hafal tanggal-tanggalnya, kita pun terjauh daripada bilangan 13, 14, 15 setiap bulan. Kita terjauh daripada 9 dan 10 Muharram, Tasu'a dan Asyura. Kita terjauh daripada, mungkin haji tidaklah Arafah, karena berita setiap hari datang dari kota Mekah. Bahkan Rio Pos setiap hari menukilkan kegiatan jemaah haji di Mekah. Tahu kapan orang akan wukuf dan semacamnya. Mungkin tidak terlalu susah lah kalau untuk Arafah. Tapi kadang-kadang juga kita juga lalai dalam menentukan kapan mulainya 1 Dzulhijjah. Karena Dzulhijjah awal itu merupakan hari-hari yang sangat mulia. Dan kita juga lalai dari kapan 1 Muharram. Karena 1 sampai 10 Muharram adalah hari-hari yang mulia dalam agama kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Maka seperti yang ditanyakan tadi, bahwa kalau seandainya kita bisa menyempurnakan pembayaran qadha dulu, setelah itu baru kita puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal, itulah yang harusnya kita lakukan. Namun kalau tadayaqa alaina al-amalan, 2 amalan berebut waktu. 1 amalan punya waktu yang singkat, 1 amalan punya waktu yang panjang. 1 mudayyak dan 1 muwassa'. Dari pandangan ini, ulama berpandangan bahwa tunaikan dulu yang waktunya sempit. Kalau memang tidak ada kemampuan untuk menyempurnakan kedua-duanya, pilih dulu yang punya waktu sempit, karena yang lain punya waktu lapang yang dilapangkan oleh Allah. Dari sisi ini mereka memandang, lalu mereka mengatakan boleh Syawal dulu, baru kemudian apa? Baru kemudian apa? Qadha. Karena qadha itu memang Allah bebaskan sampai akhir daripada Sya'ban di tahun yang akan datang. Adapun Syawal hanya 1 bulan saja di tahun ini. Dari sudut pandang ini mereka memandang boleh. Dan itu Allah Ta'ala alam sampai saat ini yang saya pilih daripada 2 pendapat. Namun pendapat lain mengatakan memandang dari sisi wajib dan sunnat. Mereka memandang qadha adalah wajib dan Syawal adalah sunnat. Maka Anda wajibkan dulu, penuhi yang wajib dulu, bayar hutang Anda dulu, baru kemudian lakukan yang sunnat. Daripada sudut pandang ini, mereka mengharuskan orang puasa wajib dulu, jangan lakukan sunat kalau yang wajib belum terpenuhi. Wallahu alam, dari 2 pendapat ini saya lebih condong kepada pendapat yang tadi, bahwa Syawal punya waktu yang mudayyak, waktu yang singkat, sementara qadha mempunyai waktu yang muwassa', waktu yang panjang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa dikatakan detail oleh saudara kita yang bertanya, terperinci. Pertanyaan berikutnya hampir sama dengan saudaranya yang pertama. Yang menjadi fitnah adalah terbunuhnya Husain. Mohon penjelasan yang besar atas fitnah itu, yang benar mungkin ya. Sudahlah, fitnah di antara para sahabat. Fitnah di antara para sahabat, lebih baik kita orang-orang yang awal menuntut ilmu jauhi dulu itu. Dan terbunuhnya Husain bin Ali radhiyallahu anhuma juga merupakan fitnah di kalangan para sahabat. Bukan hanya Siffin antara Ali radhiyallahu anhu dengan Muawiyah dan pasukannya rahimahumullah radhiyallahu anhum. Bukan hanya perang Jamal antara Ali bin Abi Thalib dan pasukannya bersama Talha dan Zubair dan Aisyah radhiyallahu anhum. Fitnah Husain juga merupakan fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat.
Jauhkan dulu itu, karena iman kita masih mungkin belum terlalu kuat untuk berbicara tentang fitnah di kalangan ahli ilmu, fitnah di antara kalangan ahli surga. Yang penting bagi kita sekarang, perdalam ilmu, perdalam akidah yang kuat. Sekarang ini, lihatlah betapa marahnya dan murkanya orang kepada pembunuh berantai bernama Rian, pembunuh berdarah dingin bernama Rian. Betapa kutukan-kutukan orang, lisan kaum muslimin mengutuk Rian. Tapi mana lisan yang mengutuk tempat terjadinya kesyirikan? Itulah kita dan akidah kita. Kita akan merasa merinding mendengar ada seseorang lelaki yang berani memperkosa ibunya lalu membunuh ibunya. Namun kita tidak merinding mendengar lelaki yang bertangkal dan berjimat dan meyakini tangkal dan jimat itulah yang melapangkan rezekinya. Ini menandakan bahwa akidah kita belum kuat. Kita tidak tahu mana yang lebih dahsyat, murka Allah datang dibanding yang lebih kecil daripada itu. Tangkal dan jimat, dan diyakini tangkal dan jimat itu sebagai pembawa rezeki. Ini adalah syirik besar, kekal di neraka untuk selama-lamanya. Sementara orang yang membunuh ibunya dan memperkosa ibunya lalu membunuh ibunya, bisa saja akhir daripada perjalanan akhiratnya surga. Bisa saja. Apabila dia wafat tidak membawa dosa syirik. Dosa yang paling besar yang dia bawa kepada Allah memperkosa ibunya dan membunuh ibunya tanpa menghalalkan hukum membunuh. Bisa saja, bahkan sangat bisa dia akhirnya masuk ke dalam surga. Sementara lelaki yang membawa tangkal ini di dalam dompetnya, di kantornya, di tempat usahanya, dan dia meyakini tangkal itulah, jimat itulah yang telah mendatangkan rezeki, ini kalau dia wafat dalam kondisi seperti ini, neraka selama-lamanya. Mana yang harus membuat bulu kuduk kita merinding? Kalau ada berita pembunuhan seorang ibu dan mutilasi seorang ibu, di sampingnya ada dukun yang menawarkan tangkal dan jimat, mana yang membuat kita merinding? Ayo. Pembunuhan ibu kan? Nggak ngerti syariat. Nggak paham syariat. Dengan pemahaman yang hak, dengan pemahaman yang sebenar-benar pemahaman, kita belum sampai ke titik itu. Maka kita tertipu kalau seandainya kita mengatakan bahwa kita telah mengerti agama Islam, telah mengerti akidah dengan baik. Apalagi kalau kemudian kita sampai berbicara yang penting masalah manhaj, masalah akidah, orang Indonesia sudah mengetahui, banyak mayoritas manusia telah mengetahuinya. Yang penting baginya bicara manhaj. Apa itu ikhwan muslimin? Apa itu jamaah tabligh? Apa itu sururi? Apa itu qutbiyah? Apa itu ihya'ut turath? Apa itu? Dan kemudian masalah akidah nggak ngerti. Masalah tawasul nggak paham. Hal seperti ini ma'asyarul muslimin. Oleh karena itu, iman seperti kita, ilmu seperti kita, mau bicara tentang problematika di tengah para sahabat, belum saatnya. Bukan tidak boleh, tapi belum saatnya. Matangkan dulu. Tegakkan kaki dulu di tempat yang kuat. Oleh karena itu berfikirlah yang lebih sangat menguntungkan kepada kita, yaitu bagaimana membenahi wudu, bagaimana membenahi sholat, bagaimana membenahi pengeluaran zakat saya benar, bagaimana membenahi kejujuran, bagaimana membenahi amanah, bagaimana menahan lisan dari bicara orang lain, bagaimana sayang kepada istri. Sangat banyak orang hidup nggak sayang kepada istrinya. Bagaimana tanggung jawab sebagai seorang ayah. Itu yang penting bagi kita. Untuk menyelamatkan kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala daripada kezaliman-kezaliman yang akan menghancurkan kita di akhirat. Oleh karena itu, ciri ahlu sunnah, kata Syekhul Islam, kaffu al-sinatihim, menahan lisan mereka dari apa yang terjadi di kalangan para sahabat. Menahan lisan mereka.
Lalu mereka berkata, para sahabat adalah manusia, ada di antara mereka yang bersalah, dan kesalahan mereka hanyut di lautan ibadah mereka, hanyut di lautan ilmu mereka, hanyut di dalam lautan keikhlasan mereka, hanyut di dalam lautan kebaikan mereka untuk umat Islam, hanyut di dalam lautan keutamaan mereka menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan bicarakan detail dan jauhi pembicaraan soal itu sampai kita merasa bahwa kita memiliki kemampuan, memiliki pondasi yang kuat untuk tidak terjerumus ke dalam pemahaman yang salah dalam membaca sejarah itu. Wallahu a'lam. Ustadz, kalau kita bercita-cita menjadi pejabat negara, menjadi presiden mungkin ya, atau menjadi menteri, sekaligus menjadi ulama, mimpi ini orang ini. Apa hukumnya kalau kita menerima beasiswa dari bank, kita diberi tanpa meminta, bukankah pemberian harus diterima? Kalau ada orang memberi Anda bangkai, mau makan? Mau makan? Hah? Mau makan nggak? Orang ngasih kita bangkai, mau makan nggak? Riba itu lebih dahsyat dari bangkai. Riba itu lebih dahsyat daripada bangkai. Riba yang paling kecil bagaikan 33 kali berzina. Mau makan? Makanlah. Kan pemberian, Ustaz, nggak boleh ditolak. La haula wala quwwata illa billah. Di mana pemasangan dalil? Di mana kita meletakkan kaidah-kaidah syariat? Ataukah syariat ini tergantung argumentasi kita? Kayaknya menguntungkan pakai dalil pemberian tidak boleh ditolak. Diundang orang untuk majelis-majelis yang kita sukai dan dosa, pakai dalil dakwah, seruan dan panggilan harus dipenuhi. Idza da'aka fa'ajibhu. Subhanallah. Segala sesuatu diletakkan pada tempatnya. Bukan kemudian kita memiliki kepentingan lalu kemudian kita comot-comot dalil syariat untuk membenarkan langkah kita. Dan inilah bukti indikasi orang punya niat buruk. Dan inilah indikasi bahwa orang punya sesuatu yang tidak baik di dalam dadanya. Dia mencari keuntungan dalil untuk menguntungkan dirinya. Yang benar itu adalah adil dan hikmah. Meletakkan segala sesuatu pas pada tempatnya. Ada ustadz yang pemarah. Marah terus kerjaannya. Lalu berdalil bahwa para ulama kita juga dulu ada biografi mereka marah. Kemudian lihat di dalam adab-adab murid harus sabar terhadap sesuatu yang tidak baik yang mereka dapatkan dari guru. Itu dalil kita. Dalil itu kita gunakan untuk apa? Untuk membiarkan marah kita, biarkan tetap, dan ini suatu hal yang biasa. Kalian kena marah, sabar. Saya marah, wajar. La haula wala quwwata illa billah. Betul, para ulama dahulu kadang-kadang melakukan sikap yang kita tidak suka. Pada saat-saat seperti itulah murid disuruh untuk apa? Bersabar. Bukannya melegalkan sifat emosi guru. Para ulama tidak ada yang ahli emosi, tidak ada. Namun kadang-kadang mereka melakukan suatu tingkah, suatu sikap, suatu keputusan yang membuat muridnya tidak suka. Pada saat itu, kalau Anda memang ikhlas menuntut ilmu, sikap guru Anda ketika itu Anda maafkan dan Anda bersabar. Walaupun Anda merasa dizolimi ketika itu oleh guru Anda. Bersabarlah demi ilmu yang ada pada dirinya, kalau itu yang Anda ingin cari. Ini dia penempatan dalil, penempatan kondisi. Adapun dengan dalil-dalil yang seperti itu kita berargumentasi untuk membiarkan sifat kita yang selalu mencaci, memaki, memarahi orang, mengatakan pakaan dan semacamnya. Ini menunjukkan hawa nafsu, subhanallah. Hawa nafsu yang kita selubung, kita bungkus dengan syariat. Kepiawaian kita membaca bahasa Arab, lalu kita jadikan argumentasi kepada murid kita yang memang tidak mengerti membaca bahasa Arab. Dan ini pengkhianatan ilmiah. Abdul Razak An-San'ani adalah ahli hadis yang luar biasa. Kemudian Imam Ahmad
datang bersama Ali bin Madini dan seorang sahabat mereka, bertiga berjalan dari Baghdad, Irak, ke Son'a, Yaman. Bukan pakai pesawat Emirat ya, naik pesawat bernama Unta. Naik kendaraan bernama Unta. Dari mana? Irak, Baghdad. Kemana? Yaman. Bayangkan letihnya perjalanan untuk mendapatkan ilmu dari Abdul Razak As-San'ani. Imam Ahmad ahli hadis. Sahabatnya Ali bin Madini setara dengannya, ahli hadis. Walau nama Imam Ahmad lebih harum di lisan kaum muslimin dibanding Ali Ibnul Madini. Tapi bukan berarti ilmunya Ali bin Madini jauh di bawah Imam Ahmad. Mungkin setara atau lebih. Hanya Allah yang tahu menakarnya. Sehingga para ulama meletakkan keputusan-keputusan dalam ilmu hadis, Imam Ahmad setara dengan Ali bin Madini. Dan Ali bin Madini adalah gurunya Imam Bukhari. Dan guru yang sangat beliau kagumi. Imam Ahmad dari awal-awal mengatakan kepada Ali bin Madini, jangan coba-coba tes hafalan Abdul Razak As-San'ani. Beliau itu orangnya thiqah. Dan beliau itu orangnya tidak suka dites hafalannya. Karena orang yang sudah mati-matian menjaga hafalannya biar tidak pernah lupa, lalu tiba-tiba ada orang bodoh ngetesnya, apa hasilnya? Marah. Wajar kan? Saya sudah mati-matian nih mempertahankan hafalan hadis biar tidak berubah satu huruf pun selama 30 tahun, 40 tahun hafalan saya. Lalu tiba-tiba ada saja orang yang ngetes. Ada orang gak suka seperti itu. Artinya kamu tidak percaya saya. Kalau gak percaya saya jangan belajar. Kan gitu? Dan ada orang yang dites, dibiarin aja. Ada orang yang dites, ya dibiarin aja. Ya tes-tes lah. Saya inilah apa adanya. Kamu katakan siko terima, gak katakan siko ya tolak. Tapi saya tampil apa adanya. Dan tidak marah dites. Namun Abdul Razak As-San'ani tidak suka dites. Dia tidak suka ada orang mencurigai hafalannya. Imam Ahmad jauh-jauh hari sudah memperingatkan Ali bin Madini, jangan tes hafalan Abdul Razak As-San'ani. Hari itu mereka bertiga di hadapan Syekh Abdul Razak As-San'ani. Dan Syekh Abdul Razak As-San'ani duduk di atas sebuah tempat, bagikan bantal. Di depannya ada musafir yang jauh-jauh datang dari Baghdad. Tentu berhak untuk apa? Dimuliakan. Penuntut ilmu yang datang dari Baghdad. Kalau seandainya di kita sekarang ada penuntut ilmu yang datang dari Singapura, kita spesialkan enggak? Kita spesialkan. Itu baru dari Singapura, belum ada apa-apanya. Pakai pesawat Air Asia lagi dia ke Pekanbaru. Gampang. Ini berjalan kaki berminggu-minggu untuk sampai di hadapan Syekh Abdul Razak. Dispesialkan waktu oleh Abdul Razak As-San'ani. Ali bin Madini tidak menerima nasihat Imam Ahmad. Dia tes hafalan Abdul Razak As-San'ani. Imam Ahmad sudah bilang jangan tes. Guru kita itu thiqah. Cukup terima hafalannya dan hafalkan. Dia thiqah. Dia terkenal dengan kecikohan hafalannya, kekuatan hafalannya, dan kesolehannya menjaga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Madini tetap, ya manusia punya apa namanya? Punya pola sendiri-sendiri, punya pahaman sendiri-sendiri. Asal tidak melenceng kepada syariat, tidak ada masalah. Saya berpendapat seperti ini, Anda berpendapat seperti itu. Sama-sama tidak ada yang haram dari dua pendapat kita. Tidak ada masalah. Jangan jadikan pertengkaran, jangan jadikan. Nasihat Imam Ahmad tidak didengar oleh Ali Ibnul Madini. Kita ingin menerangkan bagaimana sikap guru yang harus kita bersabar atasnya. Bukan yang tadi ya. Ketika mulai Ali bin Madini bertanya tentang beberapa hadis yang sanadnya dimain-mainkan. Namanya orang alim, tentu tahu tingkatan murid. Ini ngetes anak ini.
Sama seperti orang tanya kepada saya, Ustaz, apa yang disebut dengan sururi, Ustaz? Kamu ngetes kayaknya. Padahal saya tahu kamu baru taubat dari pasar setahun yang lalu. Ngetes saya soal sururi. Dan itu terjadi. Ya. Sampai ada kirim SMS kepada saya dan mengatakan, kami dengar antum itu sudah taubat di depan Syekh. Namun permasalahannya adalah ketika antum sampai nanti di Pekanbaru, kami akan pantau dengan siapa antum bersahabat. La ilaha illallah. Anda siapa? Bukannya saya ingin membesarkan diri kepada Anda yang ngirim SMS. Tapi Anda siapa, saya siapa? Nabi mengatakan, rahimallahu mru'an arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati orang yang tahu kadar dirinya. Jadi Syekh Abdul Razak As-San'ani tahu ini ngetes ini anak ini. Pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan dalam bentuk tulisan intinya mewakili 3 orang yang datang. Bukan Ali bin Ali yang bertanya, tapi pertanyaan itu dituliskan dan diberikan kepada Syekh Abdul Razak As-San'ani. Di antara pertanyaan yang dituliskan itu adalah pertanyaan yang dimaksudkan oleh Ali bin Madini untuk mengetes hafalan Abdul Razak As-San'ani. Apa kata Abdul Razak As-San'ani? Menunjuk Imam Ahmad. Adapun anak ini, dia lebih warok untuk melakukan tes ini. Yang ini bodoh, nggak tahu apa-apa, nggak mungkin dia bisa ngetes pertanyaan ini. Berasal dari kamu ini. Tunjuk ke Ali bin Madini. Ditendang Ali bin Madini, diambil kursi, dilempar masuk rumah, nggak mau keluar lagi. Perlakuan kasar seorang guru. Namun ini dijadikan dalil. Oh, Abdul Razak As-San'ani kasar. Ali bin Madini sabar. Jadi kalian bersabarlah atas kasarnya saya. Gitu. Jangan begitu, Pak Ustadz maksudnya. Nggak benar penempatan dalil. Siapa Abdul Razak As-San'ani? Siapa Anda? Dan berapa kali Abdul Razak As-San'ani melakukan kekasaran dan berapa kali Anda melakukan kekasaran? Dalam sejarah Abdul Razak As-San'ani yang diketahui manusia baru itu. Namun Anda setiap hari kalau kami catat 30 kali kasarnya. Lalu bagaimana akan disamakan dengan sejarahnya para ulama? Setelah keluar dari majlis Abdul Razak, Imam Ahmad berkata kepada sahabat setianya, penuntut ilmu yang sama-sama haus menghafal hadis Nabi, sudah saya nasihati kamu, jangan tanya. Apa kata Ali bin Madini? Demi Allah, tendangan Syekh tadi lebih saya cintai daripada perjalanan kita ini. Subhanallah, murid yang sabar untuk menuntut ilmu. Cukup baginya pengetahuan bahwa Abdul Razak As-San'ani hafiz siqah yang menjaga hadis-hadis dan sunnah Rasulullah, lebih dia cintai daripada perjalanan berat ini yang berhari-hari, berminggu-minggu ini. Karena kekuatan hafalan Abdul Razak As-San'ani bermanfaat untuk umat, untuk menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun jangan jadikan ini sebagai argumentasi untuk melampiaskan nafsu pemarah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasuli Muhammad. Apa yang benar datang dari Allah dan Rasulnya. Kita hanya menyampaikan apa yang kita tahu daripada kebenaran itu. Semoga Allah menerimanya di mizan hasanatina. Kalau ada yang salah, kelemahan kita yang kurang ilmu, dan minta kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kepada kita bimbingan kepada ilmu yang hak dan nasihat dari sahabat dan kawan-kawan merupakan sesuatu yang kita tunggu kalau kita memiliki kesalahan, dan akhirnya kepada Allah kita minta untuk diberikan taufik dan hidayah ke jalan yang lurus. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.